Hai Sidul Tuber, tahukah kalian, pada zaman prasejarah, manusia belum mengenal busana seperti yang ada sekarang. Manusia pada saat itu hidup dengan cara berburu, cocok tanam, dan hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan apa yang mereka peroleh di alam sekitarnya. Ketika mereka berburu binatang liar, mereka mendapatkan dua hal yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu daging untuk dimakan dan kulit binatang untuk menutupi tubuh. Nah, pada zaman dulu, cara yang dilakukan manusia untuk melindungi tubuhnya berbeda-beda, sesuai dengan alam sekitarnya. Di daerah yang berhawa dingin misalnya, manusia menutup tubuhnya dengan kulit binatang, khususnya binatang-binatang buruan yang berbulu tebal seperti domba. Kulit binatang tersebut dibersihkan terlebih dulu dari daging dan lemak yang menempel, lalu dikeringkan. Begitu juga dengan daerah yang panas. Mereka memanfaatkan kulit kayu yang direndam terlebih dulu, lalu dipukul-pukul dan dikeringkan. Ada juga loh yang menggunakan daun-daun kering dan rerumputan. Selain itu, ada yang memakai rantai dari kerang atau biji-bijian yang disusun sedemikian rupa dan untaian gigi dan taring binatang. Untaian gigi dan taring binatang ini dipakai di bagian leher, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pada panggul sebagai penutup bagian-bagian tertentu pada tubuh. Pemakaian untaian gigi, taring, dan tulang selain berfungsi untuk penampilan dan keindahan, juga berhubungan dengan kepercayaan atau tahayul. Menurut kepercayaan mereka, dengan memakai benda-benda tersebut dapat menunjukkan kekuatan atau keberanian dalam melindungi diri dari roh-roh jahat dan agar selalu dihormati. Wah, ternyata begitu ya cara berpakaian manusia pada zaman dulu. Bagaimana? Menarik bukan pembahasan kali ini? Pastinya dong. Tapi sebelum Sidul lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe dulu jika belum, klik like jika suka, dan hidupkan notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan kabar terbaru dari Sidul Tube. Terima kasih. Berdasarkan catatan sejarah atau penemuan artefak dan alat-alat kuno yang ada, perkembangan kain sebagai bahan utama untuk dijadikan pakaian adalah zaman Neolitikum atau batu baru. Pada zaman ini telah ditemukan alat tenun, misalnya gelondong benang atau alat tenun batu, membuktikan adanya proses pemintalan dan penemuan di zaman itu. Saat orang mulai tinggal di kota, tekstil makin banyak dibuat dari beragam serat. Sayangnya, hanya sedikit bukti tenunan di zaman peradaban kuno yang ditemukan, misalnya dari Mesir dan Peru. Di Mesir ditemukan tenun lena yang berusia 6.000 hingga 7.000 tahun, dan kain dengan pola-pola tertentu yang dibuat dengan teknik tapestri abad 15 sebelum Masehi. Sedangkan di Peru, temuan berupa katun dan wol bulu ilama. Ternyata, pada tahun 3000 sebelum Masehi, masyarakat lembah Sungai Indus, kini wilayah Pakistan dan India bagian barat, telah menggunakan katun kapas. Bahkan konon, di saat yang bersamaan, masyarakat di Amerika telah mengolah kain sejenis itu. Sedangkan masyarakat Cina sejak sekitar tahun 2700 sebelum Masehi telah mengusahakan ulat sutra, selain mengembangkan alat tenun khusus untuk serat sutra. Perkiraan ini didukung temuan potongan kecil sutra tenun berbordir menempel di patung perunggu dari dinasti Shang 1523 hingga 1028 sebelum Masehi. Di tahun 5000 sebelum Masehi, masyarakat Mesir dinilai sudah terampil menenun kain lena dari rami halus. Selain berdasarkan penemuan berupa secari kain lena halus, pendapat itu didukung oleh temuan sejumlah mumi dari tahun 2500 sebelum Masehi yang terbungkus kain lena bermutu sebaik produk sekarang. Penyebaran tekstil dari timur ke barat dimulai tahun 300 sebelum Masehi saat bala tentara Iskandar Agung membawa pulang ke Eropa benda-benda katun dari wilayah Pakistan. Mereka lantas mengembangkan perdagangan kain secara besar-besaran dengan mengimpor pakaian wol dari Inggris, gaul, kini Prancis, dan Spanyol, kain lena dari Mesir, katun dari India, serta sutra dari Cina dan Persia, kini Iran. Sayangnya sedikit sekali tekstil yang bertahan di masa Kekaisaran Romawi di barat dan dinasti Han 202 sebelum Masehi dan 220 sebelum Masehi di timur.
Industri kecil Eropa mulai bangkit antara tahun 400 awal dan 1500-an. Inggris, Italia bagian utara, dan Flanders kini meliputi bagian Belgia, Prancis, dan Belanda jadi pusat produksi bagian wol. Sedangkan Italia jadi pusat produksi sutra. Dalam periode ini, tepatnya tahun 1200-an, mulai dipakai roda pemintal, selain ditemukan mesin pembuka kokon sutra. Perkembangan penting industri tekstil terjadi setelah abad pertengahan, yakni 1100 hingga 1500. Namun, kemajuan terhebat berlangsung saat revolusi industri, yakni abad 17 hingga awal 19. Revolusi industri memang berkaitan dengan revolusi industri tekstil. Ini karena membanjirnya penemuan baru di Inggris yang berakibat melonjaknya produksi benang dan kain. Penemuan hebat itu antara lain alat pintal pertama yang mampu memintal beberapa benang sekaligus yang dikenal dengan spinning jenny oleh penemu James Hargreaves pada tahun 1764. Hampir sepanjang sejarah, orang hanya menggunakan serat alam. Namun pada tahun 1884, ahli kimia Prancis Hilaire Cardonnet mengembangkan cara praktis menghasilkan serat buatan. Serat yang kini dikenal sebagai rayon pertama kali dihasilkan di Amerika Serikat tahun 1910 dan disebut sutra buatan. Willis Carruthers, ahli kimia Amerika, mengembangkan nilon pada pertengahan 1930-an. Sedangkan tahun 1940 hingga 1950-an mulai diperkenalkan serat buatan lain seperti polyester dan akrilik. Berbeda dengan serat alami yang pendek, serat buatan atau filamen sangat panjang dan tidak terputus. Selain itu, serat buatan biasanya lebih kuat dan elastis. Setelah tahu dengan sejarah tekstil tersebut, masih ada segudang informasi lagi nih guys, yakni tentang perkembangan gaya berpakaian manusia dari zaman dulu hingga zaman modern. Dari perkembangan tersebut muncul beberapa bentuk busana, diantaranya busana bungkus. Busana ini terdiri dari selembar kain berbentuk segi empat yang hanya dibelit-belitkan pada tubuh. Contoh busana ini kita kenal dengan nama sari yang sering kita temui di daerah India. Zaman dulu manusia belum mengenal mesin jahit sehingga mereka menggunakan pakaian seperti ini. Kutang. Kutang berarti tidak memiliki belahan. Kutang adalah perkembangan dari busana bungkus yang sisinya disatukan. Contoh busana ini adalah kaos, baik lengan panjang ataupun lengan pendek yang sering kita gunakan. Setiap busana bagian atas yang tidak memiliki belahan, bentuk dasarnya adalah kutang. Kaftan. Perkembangan selanjutnya adalah kaftan. Semua busana bagian atas yang memiliki belahan hingga bagian bawah, bentuk dasarnya adalah kaftan. Contoh busana ini adalah kemeja. Celana. Celana muncul untuk melengkapi kaftan. Celana berfungsi menutupi bagian tubuh bagian bawah. Awalnya celana terdiri dari kain berbentuk sarung atau rok, yang kemudian dibentuk menjadi celana dengan cara menarik bagian tengahnya. Hingga terciptalah berbagai model celana hingga sekarang. Dari 4 bentuk busana di atas, banyak model yang berkembang hingga saat ini. Nah, begitulah Sidul Tuber. Manusia yang awalnya telanjang, kemudian berkembang mempunyai berbagai model baju yang berbeda-beda menurut adat, budaya, dan negara. Sayangnya guys, kini sepertinya kita kembali ke zaman awal sebelum ditemukannya berbagai model baju. Gak percaya? Buktinya banyak tuh di depan kita orang-orang yang memakai baju dengan bentuk minim. Bahkan ada yang nyaris telanjang. Wah, kalau yang ini saya nggak ikut-ikutan ya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan share video ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.